Halo Kapten Andi. Iya, gimana Bang? Gimana kabarnya Kapten Andi? Alhamdulillah, sehat Bang. Saya panggilnya Mas Andi aja ya. Boleh, boleh. Oke. Mas Andi, kegiatan hari ini sibuknya apa Mas? Hari ini seperti biasa, ngantor seperti biasa Bang. Kemudian menyempatkan beberapa waktu untuk berolahraga tipis-tipis mengingat sekarang lagi pandemi nih. Jadi ya buat jaga imun aja sih. Ya buat jaga imun, buat cari keringat, Cari biar nggak bosan. keringat, betul. Karena kan nggak boleh kemana-mana juga. Iya, apalagi sekarang COVID lagi melonjak kan. Ya, Jadi benar. kita harus pintar-pintar jaga. Ya kalau nggak ada yang urgent atau segala macam, mending nggak usah kemana-mana sih. Nah itu dia, sesuai dengan anjuran pemerintah. Betul. Banyak yang nanya Ya. admin ke saya, karena kan subscribernya Army Channel ini kan rata-rata kan orang-orang yang pengen ada atensi, pengen berminat jadi abdi negara. Banyak yang bertanya, apa sih syaratnya, apa sih tesnya gitu. Terus kalau tingginya sekian bisa masuk apa enggak, tingginya bolong bisa masuk apa enggak. Banyak yang nanya tentang hal itu gitu. Nah, makanya saya mau nanya nih ke Mas Andi, pengalaman dulu waktu tes masuk jadi abdi negara itu gimana tuh dulu ceritanya? Oke, baik. Jadi sebelumnya saya cukup senang ya di zaman sekarang nih semakin banyak adik-adik kita generasi-generasi muda yang berpikiran ingin menjadi seorang abdi negara. Nah, bagus itu. Iya, sebenarnya itu kan pemikiran yang sangat bagus ya. Ya. Mengingat di kondisi saat ini zaman milenial yang bisa dibilang sistem teknologinya sudah sangat maju, tapi mereka masih ingin menjadi seorang abdi negara. Ya. Abdi negara berarti mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk Ibu Pertiwi. Hilang, betul, hilang semua masa muda. Nah itu, jadi terus itu pertama-tama. Saya cukup bangga sama adik-adik kita. Nah tadi pertanyaannya abang kan gimana proses pendaftaran, seleksi, karena pasti banyak adik-adik kita sekarang yang lagi berusaha untuk menjadi seorang abdi negara, yang mereka harus melewati tahap-tahap seleksi itu. Nah, yang pertama tuh mungkin saya di sini sharing pengalaman aja ya. Ya, kita cerita-cerita sharing ya. Siapa tahu dari ceritanya kita itu banyak yang bisa diambil teman-teman sobat Army. Betul, baik. Jadi dulu tuh pertama-tama tuh saya melewat di depan Kodam, karena kebetulan sebenarnya saya asalnya dari Makassar, Bang. Orang Makassar. Makassar. Baju-baju. Wako. Jadi saya waktu itu ingat banget pada tahun 2009 saya naik motor, di sebelah kiri itu Kodam Wirabuana waktu itu. Ada banner besar penerimaan prajurit, saya melihat fotonya gagah sekali. Langsung saya belok masuk ke dalam, langsung nanya-nanya waktu itu. Administrasi gimana saya ingin daftar, langsung dikasih selebaran. Pada waktu 2009 itu belum seperti sekarang. Ya. Sekarang kan sistem online pendaftaran, kalau dulu masih offline pada waktu 2009 itu. Akhirnya saya cek lah semua apa persyaratan administrasi, khususnya mulai dari ijazah, kemudian SKCK segala macam. Itu ada beberapa administrasi. Itulah kita store kembali ke Kodam pada waktu itu. Kemudian dari Kodam menyampaikan menentukan tanggal. Oke. Tanggal untuk proses seleksi. Dari Kodam itu ini berkasmu sudah saya terima. Nanti tanggal sekian kamu datang untuk pemeriksaan administrasi apakah kamu layak atau tidak. Nanti kita datang tuh pada saat itu beberapa hari kemudian ya. Kita datang di sana cek administrasi, langsung pengukuran tinggi badan. Tinggi berat badan itu biasa. Iya, tinggi berat badan waktu itu. Langsung pengecekan tinggi berat. Nah, pada waktu 2009 itu khususnya untuk penerimaan pria atau laki-laki itu batasnya 165 cm, 165 cm atau 1 meter 65. Iya. Iya.
Nah kebetulan alhamdulillah waktu itu tinggi saya 170, jadi masih Masuk lah ya. masuk Memenuhi syarat. memenuhi syarat. Bukan masuk, memenuhi syarat. Betul memenuhi syarat. Nah, jadi pada saat itu saya masih memenuhi syarat. Ada dari sekian ratus orang, memang ada beberapa teman-teman yang kurang 164,8, 164 itu benar-benar nggak boleh. Jadi di situ saya pertama kali melihat, wah ini TNI benar-benar ketat, tidak ada ngolor-ngolor, tidak ada kasihan segala macam. Kamu mau siapapun, kalau tinggi badanmu kurang, ya Berarti nggak bisa. tidak Biar bisa. kurang 1 mili pun nggak bisa. Tidak bisa. Waktu itu ya, pada Iya. saat 2009 saya melihat secara langsung seperti itu. Nah alhamdulillah saya 170, tinggi badan saya cukup. Oke, secara administrasi semua dilengkapi, nilai. Administrasinya apa aja? Waktu itu ijazah. Nah, ijazah pasti lah. Pasti ijazah, akte kelahiran. Ijazah juga ini ada persyaratan, batasan nilai. Oh, Itu. batasan nilai. Iya. Minimal. Nilai minimal itu. Lulusan tahun berapa? Betul. Nilainya minimal berapa? Lulusan tahun berapa? Minimal nilainya berapa? Betul. Gitu ya. Iya, itu kemudian ijazah tadi ya, kemudian akte kelahiran, kemudian surat keterangan sehat, Iya. kemudian SKCK, seperti itu sih, gambarannya seperti itu. Bebas narkoba? Waktu Ada? itu ada sih. Ada kayaknya, pasti Ada. ada banyak. Katanya dulu pasti. Iya ada sih. Kayaknya itu sudah ada itu dari. Ada itu. Nah Ini akhirnya dari administrasi itu. administrasi. Itu baru sisi administrasi. Iya, dan pengukuran tinggi berat. Nah, itu kan dari sisi bidang administrasi. Iya betul. Nah pada saat itu yang tingginya tidak memenuhi syarat sudah tidak dapat lanjut lagi. Iya. Pada saat Berarti itu. nggak lolos administrasi. Tidak lolos administrasi. Nah yang lolos semua ini, administrasi dan tinggi beratnya lolos ini, itulah ditentukan jadwal untuk proses seleksi tingkat daerah. Tingkat selanjutnya. Iya. Ini karena kita masih di lingkup tingkat daerah waktu itu. Iya. Karena waktu itu kan saya penerimaan sumber perwira. Jadi ada tes tingkat daerah, kemudian ada nanti tingkat pusat. Nah ini tingkat daerah dikumpulkanlah berapa ratus orang waktu itu. Banyak berarti. Lumayan banyak. Peminatnya banyak pada tahun 2009 itu. Nah terus ditentukanlah tanggalnya. Karena ada beberapa seleksi waktu itu. Pertama kita akan melaksanakan tes kesehatan. Tanggal berapa? Pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan. Kemudian tes kesemaptaan. Iya. Kesemaptaan, kemudian tes mental ideologi, dan yang terakhir pantohir tingkat daerah. Itu untuk tes tingkat daerah. Keselamataannya apa aja? Untuk keselamatan ada garjas ada garjas, kemudian ada ketangkasan berenang waktu itu. Renang. Ya. Nah, meter. Jadi waktu itu untuk kita bahas kesemaptaan, jadi tes fisik itu pertama waktu itu kita harus lari selama 12 menit. 12 menit. 12 menit. Jadi waktu itu kita tesnya lari selama 12 menit, ada standar nilainya berapa nilai tertinggi dan ada nilai Batas minimal. Ya, passing grade-nya ini tidak memenuhi syarat. Kemudian kita ada tes pull up, sit up, kemudian shuttle run. Ya, pada waktu itu kemudian lanjut renang 25 meter. Oh, masih 25 meter? Masih 25 meter, tahun 2009 itu. 2009. Kalau sekarang kalau nggak salah udah 50 meter loh, Nay. Kayaknya 50 meter. Iya, kalau nggak salah. Saya ngikutin adik-adik banyak yang ikut, kayaknya sekarang udah 50. Pada waktu itu saya 25 meter. Pada waktu itu tingkat daerah itu sistemnya tidak langsung gugur. Jadi pada saat tes kesehatan hanya dihimpun aja dulu gimana hasilnya, kemudian kita tes kesemaptaan gimana hasilnya, mental ideologi itu kita sistemnya tertulis dan wawancara juga waktu itu masalah kebangsaan. Kemudian terakhir pantohir. Nah pada saat pantohir itulah mungkin rekapan nilai kita di ranking atau disusun sesuai dengan mulai dari nilai tertinggi sampai terendah, barulah diumumkan siapa yang berhak untuk lanjut ke seleksi tingkat pusat. Jadi seleksi tingkat pusat materinya masih sama? Ada tambahan waktu itu. Apa tuh? Jadi begitu waktu itu saya yang berangkat seleksi tingkat pusat itu tinggal 10 orang. 10 orang dari Yes. daerah Buana.
Iya, dari Urabuana. 10 orang dari 10 orang dari waktu itu kalau nggak salah 180 orang yang tersisa. Berarti satu menyisikan 1 banding 18 orang berarti. Iya, kurang kayak gitu lah Pak. Nah, berangkatlah kita 10 orang ini setelah pantohir tingkat daerah tadi diumumkan 10 orang ini yang berhak untuk berangkat seleksi tingkat pusat. Kami berangkat seleksi tingkat pusat langsung masuk ke waktu itu Lanut Sulaiman di Bandung. Ya, masuk Lanut Sulaiman, ngumpullah seluruh Indonesia di situ. Kita ngumpul di situ, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar, kita tidur di barak segala macam untuk pelaksanaan proses seleksi tingkat pusat. Berarti di karantina lah ya? Karantina benar. Karantina nggak boleh ada hubungan dengan. Nggak boleh, handphone semua dikumpulin. Handphone udah dikumpulin. Udah dikumpulin. Kita udah mulai belajar apel malam, apel pagi, bangun pagi, senam pagi, udah semi militer lah pada saat. Berarti sudah diperkenalkan kehidupan Militer benar. Jadi waktu itu ya udah kelihatan lah disiplinnya gimana. Kita udah ada pelatih waktu itu, testornya udah mengarahkan semua, mulai dari barak juga kebersihan banyak lah. Nah di situ kita pengecekan ulang lagi, ada kesehatan lagi, bahkan kesehatannya ada 2 waktu itu. Kesehatan pertama dulu, kemudian tes kesemaptaan lagi. Dari awal lagi mulai lagi. Dari awal lagi. Tes lagi. Betul. Setelah itu tambahannya tes psikologi. Psikologi. Ya. Oh yang di daerah nggak ada, jadi di pusatnya ada. Tingkat pusat ada tes psikologinya. Kemudian tes kesehatan 2, mental ideologi, dan terakhir pantohir. Terus itu kan kadang ada yang merasa, saya larinya kenceng. Nah itu yang teman saya larinya di belakang saya, atau enggak mungkin larinya di belakang kita gitu. Lari di belakang kita. Kok dia yang masuk atau enggak dia mungkin pull up-nya di bawah kita nilainya gitu. Tapi kok dia masuk, itu gimana sih bisa terjadi kayak gitu tuh? Mungkin bisa dijelaskan tuh gimana masalahnya? Baik Bang, mungkin ini saya berbagi pengalaman. Jadi memang di dalam proses seleksi menjadi seorang anggota TNI itu kan bukan hanya masalah siapa yang terkuat. Ya. Benar, memang ada sih standarisasi untuk kemampuan fisik untuk menjadi seorang TNI itu ada, tapi bukan itu satu-satunya menjadi patokan. Bukan satu-satunya aspek yang jadi patokan ya. Betul. Jadi siapa yang terkuat dia bakal masuk, tidak seperti itu kan. Gitu. Makanya tadi ada beberapa item proses seleksi. Apa itu tadi diulangi? Mulai dari kesehatannya. Kesehatan kan mungkin tidak terlalu terlihat. Mungkin apakah di dalam ada gangguan di dalam di paru-parunya. Mungkin temannya nggak akan tahu yang benar. Yang tahu hanya orang tesnya dengan yang dites ya kan. Dokternya nggak tahu gitu. Betul. Tapi kalau memang tes jasmani itu memang kelihatan sekali gitu kan. Iya. Karena memang mungkin sama-sama kan, startnya sama-sama gitu kan. Kan begitu kelihatan gitu ya. Nah, sedangkan kalau tes kesehatan nih mungkin mata saya -1 atau berapa atau buta warna benar kata Abang. Itu fatal kalau buta warna berarti nggak bisa ya? Nggak bisa sih, kayak itu minus berapa gitu. Kemudian mungkin di jantungnya ada kelainan atau ada kelainan fungsi hati. Kelainan fungsi hati kan mungkin tidak terlalu terasa bagi adik-adik kita. Wah ternyata saya ada kelainan fungsi hati. Itu kan nggak terlalu terasa. Begitu tes kesemaptaan dia jokes banget gitu. Dia akhirnya overconfidence, percaya diri. Ternyata dia jatuh di kesehatan, akhirnya mungkin itu yang banyak terjadi pada diri kita ya, merasa tidak adil, merasa kenapa saya seperti itu kan perasaannya dari calon. Betul. Padahal memang dari sisi ininya, di sisi yang calon lain nggak tahu, ternyata dari sisi kesehatan ada yang nggak bisa. Itu baru dari segi kesehatan, belum dari segi mental ideologi. Mentalnya rusak. Mungkin ya seperti masalah wawasan kebangsaan kan tiap orang kan berbeda-beda. Pandangan. Iya, pandangan hidup, kerukunan hidup antar umat beragama, gimana implementasi Pancasila. Itu kan banyak adik-adik kita mungkin belum terlalu menjiwai mungkin. Nah, itu kan ada standarisasinya juga. Ya, ada ininya. Ada penilaiannya tersendiri. Gimana cara si calon ini menyikapi tentang wawasan kebangsaan kita di Indonesia ini seperti apa, dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang cukup rumit saat ini, contohnya masalah terorisme, isu agama, itu kan cukup penting.
Ya. Nah itu mungkin mengarah pemahaman radikal itu kan sangat penting tuh seperti itu. Bener, jadi hanya fisik aja. Belum lagi psikologi. Psikologi gimana psikologi? Itu kan benar-benar gimana watak kita, gimana perilaku kita, gimana apabila kita mendapat tekanan. Sedangkan seorang prajurit harus menyelesaikan tugas walaupun dalam tekanan. Di bawah tekanan ya? Di bawah tekanan seperti apa. Nah, jadi itu salah satu contoh-contoh kecil yang mungkin bisa sedikit jelaskan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin memang beberapa di media sosial juga saya melihat sedikit kecewa, akhirnya muncullah perkataan-perkataan, wah ini karena anaknya si ini atau karena ini akhirnya saya yang hanya anak petani gagal. Padahal banyak aspek memang yang terlihat. Aspek. Anak petani kalau memang dia lulus semua berarti lulus berarti. Betul. Andai kan kalau mau memang mengandalkan, ini contoh aja Bang ya, andai kan memang hanya anak-anak mungkin pejabat atau yang berduit atau segala macam masuk, mungkin sampai saat ini saya belum menjadi tentara atau menjadi abdi negara.